doa yang nomor berapa itu? Nanti lihat tentang pembersihan hati. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakkiha. Wa zakkiha. Wa zakkiha. Wa zakkiha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta khairu man zakaha. Anta khairu man zakkaha. Anta khairu man zakaha. Anta waliyuha wa maulaha. Anta waliyuha wa maulaha. Anta waliyuha wa maulaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta khairu man zakaha. Anta waliyuha wa maulaha. Anta waliyuha wa maulaha. Baik, bareng-bareng 1, 2, 3. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakaha. Anta waliyuha wa maulaha. Baik, sekali Allah SWT. Ini hafalan kita meminta kepada Allah, doa meminta kepada Allah supaya hati kita dibersihkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini apa? Ketakwaan. Bagaimana kita memiliki jiwa-jiwa yang bertakwa. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku. Sucikanlah hatiku ini. Jadi kalau kita membahas hati, Pak, hati kita ini itu harus bersih, Pak. Bersih dari apa? Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak tidak bisa memberikan manfaat kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Selamat yang pertama adalah dari kesyirikan. Bagaimana hati kita selamat atau suci dari kesyirikan? Di antaranya yang harus kita bersihkan dalam hati kita adalah keraguan-raguan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu memuat dalam bab kesyirikan itu. Contoh yang di masyarakat, Pak, itu Nabi sudah menafikan yang namanya Tairah. Tairah itu apa? Meyakini adanya sebuah kesialan. La adwa wala tairata wala ghawla. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada kesialan dalam hidup dan tidak ada hantu. Tidak ada kesialan itu misalnya begini. Orang Jawa, saya orang Jawa, paham, itu tidak mau menikahkan putra putrinya di bulan Syuro. Kenapa? Takut sial. Nah ini toiron, nggak boleh dalam Islam. Karena begini, permasalahannya Allah dan Rasulnya melarang nggak menikahkan putra putri kita di bulan Syuro. Nggak ada larangan. Bagi Allah dan Rasulnya semua hari, semua bulan itu baik, nggak ada yang nggak baik. Nah kalau seseorang takut menikahkan putra atau putrinya di bulan Syuro, ini pertanyaannya takutnya sama siapa? Sama siapa, Pak? Hah? Rocky itu, buta itu. Nah ini bukan permasalahan sepele. Berarti apa? Kalau kita menikahkan putra putri kita di bulan Syuro, takut akan terjadi sesuatu. Nah terus yang akan menimpakan sesuatu itu siapa? Orang Allah dan Rasulnya nggak melarang, Allah dan Rasulnya membolehkan. Berarti apa? Ada ketakutan kita kepada selain Allah. Ada keyakinan bahwasanya yang mampu mendatangkan mudarat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, Pak, ya, di Mesir itu ada namanya Sungai Nil, Pak. Sampai sekarang masih ada Sungai Nil.
Dulu Sungai Nil itu pernah kering, Pak. Saat itu Mesir ditaklukkan oleh salah seorang sahabat yang bernama sahabat Amr bin As. Nah, masyarakatnya ketika sudah ditaklukkan datang kepada gubernurnya, wahai pemimpin kami ini memiliki kebiasaan setiap bulan 11 kami harus menumbalkan seorang wanita gadis ke dalam sungai. Dengan itu maka sungai ini akan mengalir dan akan membawa keberkahan. Itu keyakinan. Pertanyaan itu langsung dijawab, enggak boleh. Kalian tidak boleh melakukan itu karena itu bagian daripada membunuh jiwa dengan dalih yang tidak dibenarkan dalam Islam. Maka kalian tidak boleh mengerjakan itu lagi. Apa yang terjadi, Pak? Masuk bulan 11. Tiba-tiba itu karena tidak dilakukan itu air kering. Wow, gubernurnya Pak bingung, Pak, cemas. Karena apa? Kalau sampai air itu nggak datang lagi, maka penduduk Mesir murtad lagi. Karena apa? Tuhannya orang Islam nggak hebat. Buktinya air kering nggak bisa mendatangkan. Cuman yang menjadi pertanyaan saya itu, Pak, setan iblis itu bawa air sebanyak itu kemana? Itu yang luar biasa. Saya mikirnya gimana gitu. Kok bisa kering? Itu dalam sejarah tadi. Akhirnya dikirimlah surat kepada sahabat Umar bin Khattab. Tahu sahabat Umar bin Khattab? Jadi beliau ini adalah hamba Allah yang paling ditakuti oleh setan. Lau salaka fajjan la salaka fajjan ghayr, kata Nabi. Demi jiwaku yang di tangan Allah, kata Nabi. Wahai Umar, jika engkau melalui sebuah jalan atau enggak, ya, maka setan itu akan mencari gang yang lain, tidak mau papasan sama kamu, takut sama kamu. Itu sahabat Umar. Kalau kita bukan dia menghindar, Pak, tapi halo coy gitu. Jangan. Nah, diterimalah surat itu, pengaduan bahwasanya Sungai Nil itu kering. Akhirnya ditulislah surat balasan. Tulisannya bagaimana, Pak, suratnya ini, Pak? Ini baru terjadi dalam sejarah mungkin satu kali, Pak. Sahabat Umar menyurati surat Sungai Nil dari Umar bin Khattab, hamba Allah, kepada Nil. Wahai Nil, jika engkau mengalir karena Allah, maka mintalah kepada Allah supaya Allah mengalirkan airmu. Tapi jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka berhentilah kamu mengalir selama-lamanya. Surat dikirimkan, dibaca oleh Amr bin As. Kemudian surat itu, Pak, dilemparkan ke dalam sungai yang kering tadi, dan tidak lama dari itu air kembali keluar. Dan Sungai Nil seperti semua mengalir. Semula mengalirkan air. Masya Allah, itulah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka urusan-urusan yang terkecil itu coba dibedah. Ada enggak unsur-unsur kesirikan itu? Termasuk yang sering melewati jembatan itu membunyikan klakson, itu tujuannya apa? Permisi, orang nggak ada orang, permisi sama siapa? Kalau itu memiliki arti meminta perlindungan, Pak, supaya dia memberikan keamanan, itulah kesirikan. Berarti apa? Kita minta perlindungan yang kepada selain Allah, itu syirik. Nah, petani ini biasanya, karena petani ini agak konsisten keyakinannya. Ketika nanam padi, sholat 5 waktu, mintanya sama Allah, iya karena berdua, iya karena stain. Itu jelas. Hanya kepada mula saya menyembah dan hanya kepada mula saya minta pertolongan. Habis nanam nanti zuhur juga sholat. Tapi herannya ketika padi itu panen raya, mereka itu masakan itu dibawa ke sawah. Kemudian apa? Mereka berterima kasih dengan masakan itu kepada Dewi Sri. Pertanyaannya, siapa itu Dewi Sri? Orang minta pas nanam sama Allah, ketika panen kok berterima kasihnya sama Dewi Sri. Ini kan keyakinan yang nggak benar, yang seperti ini. Jadi tidak ada kesialan, nggak boleh gara-gara saya nikah dengan dirimu, wahai istriku, saya sial, itu nggak boleh, Bang. Gara-gara mancing ini berangkatnya hari Kamis nggak dapat, sial, nggak boleh. Yang seperti itu nggak boleh. Karena hati kita dikatakan selamat nantinya manakala bersih dari kesyirikan. Yang kedua, keraguan-raguan. Yang mau punya banyak anak kok ragu, Pak. Ini masuk dalam poin kedua.
hatinya belum bersih. Dosa besar dan besar itu ada 3. Yang pertama apa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan Allah sekutu padahal Allah yang menciptakan kamu, itu dosa besar yang pertama, syirik. Yang kedua apa? Wa antaqtula waladaka khasyatan an yat'ama ma'aka. Kamu membunuh anakmu khawatir anakmu itu akan mengurangi jatah rezekimu. Itu dosa besar. Hakikatnya apa? Setiap anak itu terlahir sudah dengan rezekinya. Terlalu sombong kita. Oh, kalau nggak ada saya, anak saya mati. Enggak. Apalagi istri kita itu. Kita nikahi atau tidak kita nikahi, makan nggak kira-kira? Makan. Jangan sombong. Kita gak karena saya kamu bisa makan. Dia nggak kita nikahi juga bisa makan. Kan begitu. Jadi keraguan. Yang ketiga, bersih dari kemunafikan. Sifatnya orang munafik itu apa? Ada 4 ya. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau ngomong berdusta, bohong. Wa idza tumina khan. Kalau diberi amanah berkhianat. Yang ketiga, wa idza ahada ghadar. Kalau berjanji tidak menepati. Yang keempat, wa idza khasama fajar. Kalau dia berselisih, dia akan perbesar perselisihan itu sampai terjadi sebuah pertikaian dan permusuhan. Itu ciri-ciri orang munafik. Jadi kalau masalah kecil dibesar-besar itu cirinya orang munafik. Sudah jelas-jelas salah, sombong, itu ada garis keturunannya iblis. Iblis kan salah, suruh sujud nggak mau. Malah dia bilang apa? Saya lebih baik daripada dia. Adam, saya diciptakan dari api, sedangkan Adam dia diciptakan dari tanah. Jadi kalau udah tahu salah, ngeyel itu keturunannya. Itu. Jadi harus bersih dari sifat kemunafikan. Yang keempat, yang terakhir adalah bersih dari dosa dan kemaksiatan. Kalau hati kita bersih dari 4 hal ini, Pak, insya Allah hati kita selamat, hati kita suci. Maka kita mohonkan terus kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Allahumma Allah bersuara. Demikian waktu saya kembalikan kepada baca. Terus jamaah kuenya dipersilakan untuk dinikmati. Saya sediakan kopi gula. Dipersilakan juga kalau ada pertanyaan yang akan diajukan, dipersilakan. Monggo Pak yang mau bertanya seputar yang materi tadi atau di luar materi, monggo. Silakan Pak, sambil nyantai aja. Saya dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada malam ini materinya sangat menarik. Karena apa? Yang disampaikan oleh Ustadz tadi mengenai kesucian hati. Dilihat saja. Nah, begini Ustadz, Nabi itu mengatakan bunyadinu ala nadofah. Itu sahih apa enggak Ustaz? Nah, yang kedua dalam firman Allah surat apa itu ya? Qad aflaha man zakkaha faqad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ini nyambung ini sama materi. Bunyadinu ala nadofah. Karena Islam itu dibangun atas dasar kebersihan. Ini yang paling utama. Nah, kiat-kiatnya ini Ustaz. Kiat-kiatnya supaya kita bisa menjaga hati kita, supaya tidak menyekutukan Tuhan. Karena kalau kita berpaling kepada Tuhan, tentu kita pasti dihukumi dosa. Dalam ibadah misalnya, dalam ibadah baca surat Yasin kan ibadah ya, tapi bukan untuk Allah tapi untuk orang mati. Nah itu
Gimana itu prosesnya itu kan. Nah, kalau kita sholat yang diingat bukan Allah tapi yang diingat pekerjaan, pasar dan sebagainya, itu termasuk apa, menyekutukan Tuhan atau tidak gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, ini terkait pencucian jiwa, tazkiyah. Jadi dalam prosesnya memang hati ini harus ada tahapan-tahapan itu untuk dibersihkan, untuk disucikan. Maka dalam buku yang bagus yang dikarang oleh Dr. Ahmad Farid itu, namanya judul bahasa Arabnya itu Al-Bahru Ar-Ra'iq fi Zuhdi wal Faqr. Itu kalau diterjemahkan di Indonesia jadi 3 jilid. Ada gizi hati. Jadi hati ini ada gizinya, suplemennya. Gizi hati itu ya zikir, baca Quran, sholat. Ya. Nah ini yang akan menjadikan hati ini tenang, Pak. Ya, tenang. Kemudian yang kedua ada olahraga hati, riyadhatun nafsi. Hati itu perlu kalau bisa dibilang diajak untuk olahraga. Olahraganya hati itu apa? Untuk berbaik sangka, untuk memunculkan rasa empati, kepedulian kepada orang lain, untuk diajak tadi ya pembahasan tadi, sholat berjamaah di masjid-masjid yang bacaannya panjang. Ini kan dilatih. Kalau nggak dilatih, Mas, apalagi imamnya itu cool terus. Ya cool itu kan favorit banget. Apalagi Al-Kausar, sangat favorit sekali. Nah kalau kita senantiasa begitu terus ya di belakang imam yang pendek-pendek, nanti ya hati kita itu ya akan stagnan di kekuatan itu terus. Maka perlu dilatih, perlu diajak olahraga, Pak. Kalau hari ini 1 kilometer, jalan kakinya besok 2 kilo, terus begitu. Nah hati kita juga dilatih untuk seperti itu. Coba sih 1 hari 2 lembar dulu, besok lagi 4 lembar, setengah juz, 1 juz 1 hari membaca Al-Qur'annya. Itu perlu dilatih. Nah, ketika sudah dilatih untuk yang baik-baik ini, maka hati itu akan mengalami yang namanya tamasya hati. Hati itu akan merasa tenang, nyaman, enak, Pak. Bahkan sampai pada tingkatan orang-orang yang hatinya sudah bersih, ya, kemudian ditandai dengan apa, ibadahnya baik, itu kapanpun mau mati, Pak, itu dia siap. Sebagaimana perkataan sahabat Abu Darda, uridu an amuta ishtiyaqan li rabbi. Saya senang jika saat ini saya meninggal dunia karena saya sudah rindu kepada Rabbi. Pak, siap? Ada yang siap, Pak? Uridu an amuta, saya senang saat sekarang juga meninggal karena saya sudah rindu kepada Rabbi. Ada yang sudah begitu? Barang siapa yang membenci perjumpaan kepada Allah, maka Allah juga benci kepada kita. Barang siapa yang merindukan perjumpaan kepada Allah, maka Allah merindukan perjumpaan dengannya juga. Artinya apa? Hanya orang-orang berimanlah yang merindukan perjumpaan dengan Allah. Yang benci berjumpa kepada Allah berarti orang-orang yang masih banyak dosa dan kemaksiatan. Nah, maka dalam hal ini hati ini benar-benar harus dibersihkan. Nah, di antara hal yang menjadi sebab hati ini kadang-kadang tidak mau taat, hati ini justru menyimpang dan sebagainya, ya karena hati ini diberikan gizi-gizi yang maksiat, bukan energi positif tapi yang masuk energi negatif. Sehingganya tadi hati ini kalau kita ajak untuk berbuat dosa, maka akan ada titik hitam. Semakin berbuat dosa, titik hitam akan semakin banyak. Kalau sudah banyak, menutup hati. Maka orang kafir itu adalah orang yang hatinya tertutup. Karena tadi banyak dosa, menutup. Nah, ciri orang yang hatinya mati tertutup itu, Pak, kalau dinasehati, Pak, ngedumel itu, Pak. Baru aja Ustaz kemarin sudah ceramah. Jadi, Pak ya, apalagi yang nyeramai anak. Alah kamu tuh gede karena saya. Jangan mentang-mentang baru ngaji kemarin kamu nyeramai saya. Nah, itu hatinya itu masih tertutup. Ya. Hatinya orang kafir adalah hatinya orang yang tertutup dari hidayah.
Seperti itu. Hatinya orang yang tertutup di saat mendengar azan, Pak, kuping panas, Pak. Kalau orang beriman kan menunggu-nunggu, kok belum azan ya? Kayak sholatnya udah dari tadi. Nah itu bagus tadi. Ini nggak ada azan, kok sudah azan ya? Kayak bontan. Nah ini beda kan, Pak? Beda. Hatinya orang yang beriman, dia tidak akan suka dengan musik dan dangdutan. Nah, tapi ketika dibacakan Al-Quran tenang dia, Pak. Bahkan sudah mulai. Paling kalau Bapak nanti umroh atau haji, sholatlah di paling atas dulu, tingkatan paling atas. Dan berdiri paling depan. Kalau bisa melihat Ka'bahnya sekaligus kita bisa lihat imamnya. Saat itu benar-benar kita tuh hamba Allah yang kecil betul. Apalagi yang jadi imam Sesudes baca ayat yang tentang azan nangis, langsung tumpah itu air mata itu. Tumpah betul. Kita ini makhluk yang gak ada apa-apa. Kita itu kecil dan kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita sudah memikirkan. Kadang-kadang di YouTube itu Pak, saya senang, bukan senang Pak. Kadang-kadang ya Allah, gimana sih siksaku? Meskipun itu hanya ilustrasi Pak. Ya Allah, kita nanti akan menyendiri seperti yang digambar. Maka ada seseorang yang dia untuk menjaga hatinya supaya tetap taat itu, di kamarnya itu Pak, ada gambar pocongan. Bukan pocongan, orang yang mati itu Pak, lagi tidur itu. Dia tulis di atasnya, wama ista'adalah, apa yang engkau persiapkan untuk ini. Jadi setiap dia mau tidur, dia lihat itu, muhasabah, ya Allah, hari ini saya banyak dosa, perilaku nanti seperti itu, gitu. Nanti silahkan. Kalau generasi salaf dulu ada yang membuat lubang kuburan di belakang rumahnya. Jadi ketika lagi malas ibadah itu, dia ke belakang tidur dulu di situ. Ketika dia dengar itu suara hewan-hewan apa itu, langsung dia loncat, semangat lagi, ibadah lagi. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang dia setiap malam Jumat dia kumpulkan ustadz-ustadz para ulama untuk saling menasihati, dan mereka nangis di majlis itu bareng-bareng mengingat akan sebuah kematian. Itu seperti itu. Nah itu butuh memang pencerahan-pencerahan hati yang seperti itu supaya hati ini tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Allah. Lanjut, yang mau bertanya, Mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terus saya silakan ngopinya Ustaz. Ya, bersatu dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan. Di kalangan kita ini banyak dengar perbedaan pendapat, Ustaz. Bukan cuma kita ini di kalangan para ulama, bahkan imam mazhab juga kan. Padahal itu sumbernya itu sama, satu gitu. Al-Quran dan hadis. Nah ini menurut pendapat Pak Ustaz gimana? Bagus. Ini pertanyaan nilainya 9,9. Karena ini yang sangat-sangat sensitif di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kita itu mudah dipicu untuk berselisih, untuk berpecah belah, sangat mudah dikotak-kotakkan. Bahkan pecinya beda aja nggak mau mendekat. Itu baru peci beda Pak. Padahal namanya pakai peci kan suka-suka. Ada yang suka songkok, ada yang suka peci hitam, ada yang suka peci putih kan gitu. Ada yang pakai sarung, ada yang nggak pakai sarung, itu aja nggak mau mendekat. Nah, jadi perbedaan itu sebenarnya begini Pak. Kalau kita berbicara perbedaan kan ada dua. Ada perbedaan yang bersifat iftiraq, usuli, perbedaan yang sifatnya pokok Pak. Kalau pokok itu memang kita harus tegas. Kalau ada orang mengatakan Tuhan itu dua, yang kita katakan kamu kafir ya kafir. Bukan itu pokok. Kita harus memusuhi orang-orang yang sampai mengatakan demikian itu. Tapi perbedaan yang kedua yang ada di Indonesia ini kan perbedaan yang sifatnya furu', cabang, bukan perbedaan yang sifatnya pokok. Ikhtilafnya itu dalam hal-hal cabang, yang di situ dibutuhkan kita untuk apa? Dada. Karena apa? Pendapat-pendapat yang ada itu bersandar, berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak boleh saling menyalahkan dan tidak boleh menganggap pendapat dirinya paling benar, itu nggak boleh. Dan Imam Mazhab itu Pak, mereka sepakat kok dalam hal pokok. Adapun
tidak sama. Karena apa? Ada yang di Syam, ada yang dia ke Mekah, ada yang dia di Madinah. Jadi riwayat hadis-hadis itulah mereka menganalisa, membahas, mengkaji, lahirlah sebuah hukum-hukum yang ada. Tapi mereka sepakat tetap semua pendapat harus kembali kepada Rasulullah SAW. Contohnya Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan apa? La tuqalid Hanafiyah wala Malikiyah. Kamu jangan taklid sama Hanafi, jangan taklid sama Maliki, jangan taklid kamu sama Syafi'i, tapi fanatiklah kamu kepada apa yang mereka ambil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, Imam Syafi'i, beliau mengatakan demikian, idza shahal hadis bahwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, maka itu apa? Itu adalah pendapat. Jika ada pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang sahih, maka buanglah pendapatku itu jauh. Artinya apa? Imam Syafi'i fanatik apa? Enggak. Kalau pendapat dia ternyata dikaji sekarang ini bertentangan dengan hadis yang sahih, beliau tinggalkan pendapat itu. Ya, maka beliau itu ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Pendapat beliau yang lama, ada pendapat beliau yang baru. Dalam perjalanannya beliau menemukan hadis yang lebih sahih, maka yang lemah beliau tinggalkan. Itu Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik, beliau mengatakan ma minna illa raddun wa mardudun. Pendapat kita itu tertolak dan ditolak illa sahibah hadzal kubur, kecuali, karena beliau lagi di Masjid Nabawi ngajarnya tuh pemilik kubur itu siapa? Rasulullah SAW. Artinya mereka tidak berselisih dalam arti kata sampai berpecah belah, tidak. Mereka adalah para imam yang sama-sama berusaha untuk mengkaji hukum-hukum Islam. Begitu. Mereka sepakat jika pendapat mereka keliru, bertentangan dengan nas, mereka sepakat untuk meninggalkannya. Tapi mereka tidak saling menghujat satu dan yang lain, itu tidak. Bahkan kalau kita lihat Imam Ahmad itu membid'ahkan qunut subuh. Kalau Imam Syafi'i menyunahkan qunut subuh. Qunut subuh bagi Imam Syafi'i sunnah, bagi Imam Ahmad bid'ah. Tapi bagaimana ketika Imam Ahmad ditanya, bagaimana hukum orang yang sholat di belakang orang yang qunut? Apa jawab beliau? Kanal muslimuna yaqnutu khalfa ma yaqnut yusolli khalfa ma yaqnutu wa ma la yaqnutu. Adalah kaum muslimin hendaklah dia tetap sholat kepada orang yang qunut atau yang tidak qunut. Artinya beliau berlapang dada. Apalagi yang mengatakan qunut subuh sunnah itu siapa? Imam Syafi'i. Beliau itu adalah kapasitasnya seorang hakim, seorang pefatwa. Karena beliau hafal sekian hadis, hafal Quran, paham ulumul Quran, paham usul fikih dan sebagainya, sekian cabang ilmu itu paham, Pak. Sehingganya kalau beliau berfatwa, idza istahara al-hakim fa asaba falahu ajran. Seorang hakim itu kalau berfatwa benar dapat 2 pahala. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Dan kalau dia salah, dia masih mendapatkan 1 pahala. Imam Syafi'i pendapatnya salah itu masih dapat 1 pahala. Karena beliau punya kapasitas dalam berfatwa. Karena beliau hafal Quran, hafal hadis gitu. Kita ini kadang-kadang terlalu berani untuk berfatwa, padahal juz amma saja nggak hafal, hadis arba'in aja nggak hafal. Ini sudah mantap tuh. Gimana hukumnya? Menurut saya, menurut gue, menurut aku udah kacau balau deh kalau sudah seperti ini. Artinya apa? Para imam mazhab tidak mengajarkan kita untuk fanatik. Justru yang ada hari ini, Pak, siapa yang fanatik, Pak? Yang fanatik itu siapa? Ya, umat Islam hari ini fanatik kepada kelompoknya masing-masing. Bahkan sampai mereka memaksakan untuk simbol-simbol tertentu itu ditempelkan di masjid. Wajib sekarang sebagian masjid terus ditempelkan. Sehingganya apa? Masjidnya rumah Allah itu seolah-olah, Pak, itu diakuisisi menjadi masjid kelompoknya. Ini kan nggak benar, nggak boleh seperti itu. Yang nggak merasa simbolnya sama, waduh ini sholat di masjidnya fulan, golongan fulan. Padahal itu rumah Allah. Nah inilah yang memicu, Pak. Saya yakin ini pasti ada yang memainkan, Pak, isu-isu itu, Pak. Karena benar umat Islam ini, Pak, kelemahan itu kalau
adu domba. Tapi kalau diserang secara fisik Pak, umat Islam itu ada namanya jihad. Di semangat untuk membela agama itu tinggi Pak. Maka dimanapun saja, siapapun musuh-musuh Islam yang akan menyerang umat Islam pasti dia akan kalah. Karena apa? Umat Islam adalah umat yang tidak akan pernah mati dan selama-lamanya tidak akan pernah mati Pak. Karena itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada Islam sudah kiamat sudah. Maka agama Islam itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mereka bagaimana nih umat Islam bisa lemah, yaitu dengan dipecah belah. Yang memecah belah itu siapa Pak? Ya kita sendiri. Orang Islam itu mundur karena orang Islam itu sendiri Pak. Coba Pak, orang Yahudi itu untuk melihat bagaimana doktrin persaudaraan mereka. Mereka itu didoktrin untuk setiap kali berangkat kerja, mereka itu harus keluarkan duit dari kantong mereka, dimasukkan ke, kalau bahasa kita, kotak infak Pak. Diniatkan apa? Untuk menghancurkan kaum muslimin Palestina. Dan itu nanti ada istilahnya kolektornya gitu. Dalam setiap bulan itu nanti dikeluarkan, dan itu besar sekali. Permusuhan mereka itu ditanam bahkan ke anak-anak mereka. Itu seperti itu. Orang Yahudi sangat kuat persatuannya. Nah orang Islam sama-sama sholatnya di mana Pak? Di masjid, juga pakai sarung juga, pecinya ngadepnya juga ke kiblat, gitu ya. Kalau Idul Fitri pun juga sama-sama sholat Idul Fitri. Kadang-kadang melebihi kebenciannya daripada kebencian kepada musuh Islam. Padahal hanya cuma satu permasalahannya, imamnya ini nggak pakai kunut. Kan itu sangat-sangat disayangkan. Maka slogan ngopi ini Pak, ini sebenarnya sulit. Slogan ngopi ini untuk direalisasikan, bersatu dalam berbeda. Jadi kita ingin bagaimana meskipun kita berbeda-beda, gimana kita tetap bisa satu untuk tujuan-tujuan besar bersama, yaitu iqomatuddin, menegakkan agama. Dan kita lepaskan keegoan kita, keakuan kitanya itu Pak. Aku NU, aku Muhammadiyah, aku Persis, aku apa. Sudah kita lepaskan, kita duduk bareng. Mana sih yang bisa kita lakukan, apa saja kita lakukan. Kita bisa JBB Jumat berkah berbagi, kita lakukan Jumat berkah berbagi tanpa pandang bulu. Kalau ada tetangga kita mau alirannya apa saja, yuk kita berikan. Intinya ngopi itu ingin seperti itu Pak. Alhamdulillah. Kalau daerah Jakarta, Makassar, apa Jakarta? Jatimulyo, Karanganyar dan sekitar, dan Makassar, Margodadi, Komando dan sekitar itu Pak. Alhamdulillah yang merespon sudah para kepala desa. Kepala desa kadang hadir sampai 3-4 kepala desa. Dari Kapolseknya, bahkan kita di Polsek sudah 2 kali ngopi di Polseknya Pak. Karena mereka mengapresiasi kita bisa dekat dengan masyarakat, bisa menyatukan umat. Ya meskipun belum sepenuhnya bisa sukses, tapi pada hakikatnya itu dilihat sudah luar biasa. Apalagi bisa saling kenal lebih. Nanti mudah-mudahan kita bisa saling kenal Pak ya. Kalau bisa ada yang narik ke rumahnya lah, jadi begini. Ya nggak usah Pak, nggak usah repot-repot. Ada kue. Yang penting karena judulnya ngopi Pak. Ini ada yang hitam ini aja Pak. Gitu aja. Kalau snack-snack itu, udah biasa makan kita Pak. Apalagi Pak Ustadz itu di mana-mana pasti sajiannya. Nah, ini badannya nggak kurus-kurus.